Selamat datang di channel Nyantai dengan gue Ali, dan di sini adalah channel yang suka review dan juga ada sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dan pastiin juga aktifin notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Dan kali ini gue mau ngeracunin kalian lagi nih barang-barang murah tentunya, dan jadi kumpulan produk aja sih dari yang pernah kita bahas sebelumnya dari brand NYK. Karena kalau dipikir-pikir nih ya, dihitung semuanya itu lu dapat barang ya cuma 1 juta doang gitu. Jadi yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja let's go. Kita ke barang yang pertama, yaitu mouse-nya NYK S80 Lite. Yang mana ini adalah mouse Trypophobia bolong-bolong ya, yang desainnya sebenarnya bikin gua gitu gatal pengen garukin terus, bukan honeycomb, bukan yang kotak-kotak estetik gitu, tapi Trypophobia. Kalian bisa lihat di sini ya, ini benar-benar kacau bentuknya, maksudnya gatal gitu ya. Dan ini salah satu mouse terunik juga yang pernah gua temuin. Mouse ini juga unik ya karena dia wirelessnya, jadi punya dongle sendiri. Jadi untuk permainan kalian di komputer ataupun di laptop ini udah nggak ada latensi. Dan dia pun juga ada menggunakan sensor entry level karena ya sesuai harganya, dia itu nggak terlalu mahal ya. Berat mouse ini juga berada di kisaran 100 gram yang cukup oke buat dipakai di segala skema penggunaan game. Dan uniknya juga di covernya bisa diganti ya di bagian sininya, yang mana kalau misalkan lu nggak suka dengan bolong-bolong Trypophobia-nya ini, bisa ganti polosan yang kayak gini, diganti aja gini. Set. Simple banget ya. Dan mouse ini pun juga ada RGB lighting di bagian bawah yang bisa lo langsung setting di bagian mouse-nya. Jadi simple banget, dan mouse-nya sendiri pun ada 2 warna. Warna hitam kayak gue pegang sama warna putih yang pernah kita review juga. Dan untuk harganya masih di bawah 200.000, lebih tepatnya di 180.000. Oke. Kedua yang jelas kita bakal ngasih racun kalian yaitu keyboard, yaitu 61% punya, yaitu si NYK Nemesis Aries. Oke. Dan ini pun juga 61% minimalis punya. Jadi kalau misalnya lu press budget banget dan lu gak mentingin soal kualitas yang mechanical punya, lu bisa ambil mechanical si membrannya Aries yang satu ini. Cuman untuk keyboard yang satu ini masih ada kabelnya yang gak detachable, dan untuk layoutnya pun juga udah jelas banget. Ada RGB rainbow backlit yang lu bisa atur melalui keyboardnya juga. Dan switchnya tadi membran punya ya, ini bukan mechanical. Jadi kalau misalnya untuk diketik-ketik, emang feel-nya itu bukan feel mechanical, tapi tetap masih enak gitu, masih ada tactile-nya. Cuman emang bumping out-nya itu bumping out-nya ala-ala si ya rubber dome punya gitu ya. Kalau misalnya ditanya bisa di mod atau enggak, sebenarnya udah jelas banget udah nggak bisa. Jadi memang udah plug and play, lu pakai dan lu pakai kerja ataupun main game. Dan untuk si keyboard ini pun juga ada pilihan warnanya, yang warna hitam kayak gue pegang di sini, ada juga warna putih. Oke, itu pun harganya juga murah, cuma di 157.000 aja, di bawah mouse yang satu ini. Oke, dan barang ketiga, ini kan alat-alat buat tangan kita kerja, buat alat-alat tangan kita buat peran juga udah komplit ya. Sekarang kita buat pendengarannya aja dulu. Dimulai dari headset gamingnya, yaitu NYK X900 Lite Sinister. Ini memang paling termahal di produk video kita kali ini. Cuma ini headset gaming udah wireless juga, menggunakan Bluetooth 5.0, dan ada fitur low latency gaming mode-nya juga. Jadi kalau misalnya lo pengen main game di handphone lo ataupun di laptop lo bisa aktifin untuk mendapatkan latensi yang lebih rendah lagi. Gitu ya. Desainnya juga bisa dikatakan ini minimalis ya, compact punya. Jadi kalau misalnya lo pakai bawa-bawa, ini masih friendly banget, nggak terlalu mancing atensi gitu. Masih enak lah buat dibawa kemana-mana. Dan untuk headsetnya sendiri masih enak buat clampingnya, serta juga untuk ya di bagian samping sini, di bagian apa sih namanya, adjustable-nya pun bisa di flip. Jadi lo kalau misalnya mau masukin tas, ini nggak bakalan ribet ya, masukin tas lo, jadi tinggal nipet gitu, simple banget. Untuk mode-modenya pun di sini juga udah komplit ya. Di sini ada buat jack audio kalau misalnya lo pakai mode kabel. Di sini ada dial buat volume, ada mode buat play pause-nya, serta untuk pengecasannya dia udah menggunakan Type-C. Jadi ini enak banget, simple. Kalau lo mau pakai yang multi platform, kalau lo mau ke laptop pakai kabel bisa, atau lo mau ke handphone lo yang ada jack tinggal pakai Bluetooth-nya aja. Ini udah enak banget lah. Cuman memang harganya sekali lagi ini termahal dari produk yang kita racunkan ke kalian, yaitu di harga 319.000. Oke. Kurang puas gitu pakai headset, masih ada colokan lagi di laptop kalian? Ya silakan ya pakai si speakernya ya, si speaker NYK Phobos gitu ya. Ini seru ya, ini speaker gaming murah juga yang udah dapat speaker 2 biji dan tengahnya ada subwoofernya yang suaranya itu nggak kayak speaker Bluetooth biasa aja gitu. Colokannya juga pakai USB untuk nyalain si LED-nya, dan juga ada terdapat jack audio buat ke audionya. Maksudnya kalau buat colokin ke laptop ataupun ke handphone. Jadi ini simple banget ya, memang agak sedikit banyak colokan, tapi ini ya plug and play punya
punya juga. Terus juga yang paling ngejreng di bagian depannya di sini ada RGB-nya yang kalian bisa lihat juga. Dia pun ada 6 mode RGB yang bisa kalian ganti-ganti juga. Gantinya kayak begini nih. Nah, ganti seperti ini. Nah, kayak gitu tuh. Bisa berubah kan? Simple banget, tinggal ada tombol di bagian sini serta di controllernya ada dial volumenya. Enaknya. Jadi ya bisa dikatakan ini selain menambah kalian untuk mendengarkan game-game ataupun sambil nonton, ini juga menambahkan estetika kalian di setup meja gaming kalian. Oke, untuk harganya masih di bawah 200.000 yaitu 196.000. Jadi ini benar-benar yang paling mahal di 300.000. Udah jelas lah karena dia ada bluetoothnya juga, ada kabelnya, dan dia compact buat dibawa kemana-mana. Oke, anyway juga untuk 4 produk ini kalau kalian masih penasaran ya silakan aja. Gue udah review satu persatu barangnya, jadi ya masing-masing aja cek di sini. Gue udah bakalan share atau aku kasih di deskripsi aja deh buat lengkapnya ya. Dan kalau di total pun dari keempat produk ini itu tuh belum nyentuh harga 1 juta rupiah, masih di 852.000, belum sampai 1 juta. Jadi masih ada sisa sedikit ya. Masih ada apa ya? Rongga kalian buat nambahin produk-produknya. Yang mana ini jelas banget kalau kalian masih ngerasa kurang gitu ya untuk produk NEK-nya, kita tambahin aja produk terbarunya dari NEK. Ya ini nggak gimana-gimana, cuman ya ini untuk mengkomplitkan gear gaming NEK di meja kalian, oke? Yaitu ini dia. NEK Nemesis Drax ya, ini adalah XXL RGB Gaming Mousepad. Ini ya deskmate lah lebih tepatnya, karena ini memiliki ukuran yang besar juga. Ini juga baru dikasih ke kita, yang mana ini kayak bentuk setupnya menarik juga ya. Kalau dulu punya barang-barang NEK ditambahin ini jadi ya udah full setup NEK banget. Dan di dalamnya pun juga jelas ya, ini sebenarnya kita udah buka jadi kayak kelihatannya lusuh banget sih. Sebenarnya ada plastik packagingnya lagi, cuman ini ya udah biar cepat. Di paketannya juga dapat ya deskmate tentunya dan juga kabel untuk nyalain RGB-nya, dan ini dia yang menariknya ya. Oke nih gue udah singkirin keyboard sama speaker ya sementara aja karena kita mau mendemokan si NEK Drax ini. Dan dia simpel banget, di bagian kiri atasnya ada controller buat nyalain si RGB-nya. Serta gue suka di sini dia itu ada hub lagi, jadi nggak bakal nyanyain banget ketika lo colokin sini, nyanyain colokan gitu ya. Dan ini juga memiliki bahan yang cukup tebal, yaitu di 4 mm dengan ukuran yang diberikan itu di 80 x 30 cm. Jadi ini XXL gede, lumayan banget buat mengcover keyboard Aris lu dan juga NEK X80 tadi ya. Bahannya juga di bagian atasnya dia pakai microfiber, jadi feel-nya itu sedikit licin dan juga ada lapisan waterproof. Kalau dipakai pun sama gue di sini, dia tuh kayak mouse gaming yang ada tipe speednya gitu, jadi dia enak, licin buat kalian aiming tuh gampang, bukannya kontrol yang kasar ya, kontrol ya. Di bagian bawahnya juga pakai rubber, jadi ini nggak bakalan licin amat ya kalau pakai di sini nggak geser ya, kecuali kalian paksa, jadi pasti bakalan geser tentunya. Dan ya udah di bagian kabel sini kita bakal colokan untuk menyalakan RGB-nya. Nah, untuk colokannya pun dia pakai micro USB, cuman nggak masalah juga karena ini memang kayak setup biasa fix gitu, jadi nggak bakal copot pasang juga. Jadi ya udah, itu tinggal colok di sini, ting, dan ini nyala. Nah, dia ada RGB, kelihatan kan? Untuk style sendiri menurut gue ini menarik ya, karena dia di bagian atasnya itu ada bentukan gamepad gitu. Ya, apa sih? Kayak pattern gamepad warna-warni, dan di backgroundnya itu dia ada kayak tekstur honeycomb, bukan tekstur, gambar honeycomb juga. Jadi nggak polosan, cuman di bagian pojoknya ada logo Nemesis. Seperti biasa, mousepad yang ada brandnya pasti ada brandnya sebelah kiri bawah gitu ya. Dan untuk RGB sendiri pun juga bisa kalian atur di sini. Totalnya ada 7 mode yang bisa kalian ganti sebanyak 14 kali. Ya, kenapa bisa banyak itu? Lebih dari 7 ya karena ada warna-warna statis kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau yang warna-warni kayak mau ganti seperti ini nih, nah ini breathing bisa nih, ntar breathing ganti warna kayak gitu, simple banget. Dan dia pun juga LED-nya cuma di bagian controllernya aja, karena di bagian samping yang sini dia itu menggunakan, kalau kata teman gue itu si Abraham tuh, dia udah menggunakan fiber optik gitu, semacam kayak gitu, jadi dia bisa mengalirkan cahaya hanya dari titik sini aja. Dan ini pun spreadnya rapi, nggak ada yang kayak belang di sini terang di sini enggak, tapi ya memang kalau di utamanya sih ya pasti bakalan lebih terang dibanding yang lain ya. Tapi ini bisa nge-spread secara rata kok. Ini enak. Dan ukurannya sendiri pun ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Yang mana kalau misalnya kalian menggunakan ya meja IKEA Linmon itu enak banget ya. Nggak terlalu kebesaran juga. Jadi ini pas banget. Apalagi kalau mau pakai laptop di bagian sini, ini mousepadnya ini masih masuk gitu ya. Dan harganya itu cuma di 190.000 aja. Yang kalau ditotal sama barang-barang tadi itu cuma keluarin 1.042.000 doang. Ini murah banget itu.
Dan ya semoga aja juga ya toko resminya si NEK ini bakal ngasih promo potongan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gitu ya lumayan tuh, bisa jadi 1 juta gitu kan, lumayan banget. Dan kalau misalnya kalian penasaran juga untuk headset stand-nya, kita juga pakai NEK Nemesis yang mungkin kalian udah familiar banget. Ini produk dari tahun kemarin, masih kita pakai biasa jadi barang setup di sini. Jadi ya menarik lah, kalau kalian pengen juga silahkan beli. Pastinya ya lebih dari 1 juta. Cuman yang utamanya di sini 5 barang kita bisa dapat hanya dengan 1 juta. Ngerasa gitu, barangnya kemurahan ya cari aja sebenarnya yang lebih mahal. Cuman kan ini memang gua kasih rekomendasi ke kalian di harga 1 juta dapat 5 produk sekaligus sih. 1 juta. Ya kira-kira gimana nih? Apakah kalian penasaran sama kekurangan di setiap barangnya? Ya kalian pastiin aja nontonin review kita di setiap produk-produknya. Di S80 ada, di sini juga ada, nih NEK Aries ada, speaker gak ada, semuanya ada. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari racun gaming 1 juta dari brand Nemesis. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh barang murah dan paket komplit juga. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.